Halo Sobat Tosan Aji, dari mana nih? Biasa saya lupa jadi sambutannya. Dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Sabang sampai Merauke ya Sobat. Widih. Seperti biasa, semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu yang lagi sakit diberi kesembuhan segera, dan diperlancar segala rezekinya ya Sobat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Halo Sobat, berjumpa lagi bersama saya Himawan Resi, tentunya dalam channel saya Gombong Pusaka Official. Sudah saya bikin shortnya, lalu saya akan membahas keris sengkelat tadi mengenai sebuah filosofi apa yang ada pada keris sengkelat dan mengapa dia berlook 13, apa makna look 13. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel saya. Halo Sobat Tosan Aji semua. Wah, ini dia Sobat kerisnya. Ini memakai warangka cukup bagus sekali Sobat. Ini ada retak, niatnya nanti mau saya benerin dulu retaknya. Ini kalau nggak salah dia Timoho ya ini. Warangkanya. Kita buka Sobat kerisnya. Ini adalah keris sengkelat yang berlook 13. Nah, berdasarkan filosofi Jawa, look 13 dalam sebuah tradisi kepercayaan pada masyarakat Jawa, kalau saya bilang ya bisa dibilang ilmu tuk-gatuk kayak gitu Sobat. Nah, makna 13 adalah sebuah arti daripada yang disebut dengan las-lasaning urip manungso. Nah ini Sobat, ini look 13 gini ngitungnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan ini 13. Ini belum ada yang pugut ya Sobat ya, masih wow, sangat utuh sekali. Ini adalah tangguhnya Mataram masuknya Sobat. Oke. Nah, kata tadi itu atau las-lasaning urip manungso itu atau adalah sebuah hiasan dari akhir sebuah siklus kehidupan, menjawab di mana asal mula atau tujuan akhir manusia kelak akan kembali. Seperti kembali kemana ya? Kembali kepada Sang Pencipta yang menciptanya. Nah, dengan memahami ajaran tentang asal mula dan tujuan akhir hidupnya, di sini disebut juga dengan istilah sangkan paraning dumadi atau asal mula. Asal mula itu disebut adalah sangkan ya. Nah, dan tujuan dari akhir segalanya ibaratnya, atau disebut dengan paraning, segala yang ada di dunia, disebut dengan dumadi. Nah, manusia diharapkan mampu mengendalikan dirinya sendiri, yang bertujuan untuk selalu menumbuhkan atau menyuburkan sebuah perilaku-perilaku yang terpuji dan yang mulia. Nah, dengan melakukan tindakan-tindakan yang terpuji dan mulia tersebut, nah manusia diharapkan akan sampai pada tingkat hidup yang secara spiritual disebut sebagai jalma pinilih atau manusia yang terpilih. Ada beberapa video saya juga yang menjabarkan tentang makna yang sebenarnya daripada sangkan paraning dumadi tadi. Nah, adapun angka 13 dalam tradisi Jawa kuno ibaratnya dianggap sebagai angka keramat istilahnya Sobat. Sebuah angka keramat, angka yang kadang oleh sebagian orang dianggap angka pembawa sial. Nah, namun demikian pula bahwasanya angka ini dipercaya sebagai sebuah angka yang penolak bala, seperti itu Sobat. Tentu banyak yang sudah mendengar kisah dari keris sengkelat, sabuk inten, dan satunya itu adalah condong campur ya Sobat ya, dimana sang condong campur itu menjelma menjadi sebuah penyakit
wabah pada desa dan hanya dikalahkan oleh keris sengkelat. Seperti itu sobat. Nah, angka 13 ini merupakan angka 1 dan 3 bagi masyarakat Jawa. Bukan 13 dari 10, 11, 12, 13, bukan. Tapi dia adalah gabungan dari angka 1, 3. Ini bagi masyarakat Jawa sobat ya. Nah, keduanya merupakan angka ganjil yang penuh makna. Nah, merupakan angka pertama. Nah, atau angka 1 tadi itu memiliki makna adalah permulaan, tunggal, dan keesaan yang mencerminkan ketuhanan. Nah, sedangkan angka 3 merupakan angka ganjil yang mencerminkan keseimbangan. Nah, angka 3 adanya manusia sebagai sosok seorang individu yang selalu mempunyai sifat 3 perkara hidup. Disebutkan pada beberapa kitab di Jawa, kitab-kitab masyarakat Jawa ya sobat ya. Nah, apa aja itu dia ibaratnya? 3 hal ini dalam hidup yang tidak bisa kembali, yaitu adalah 1 waktu, kedua adalah ucapan, dan yang ketiga adalah sebuah kesempatan. Nah, maka hendaknya dijaga supaya tidak ada sesal kemudian. Jadi apapun itu harus kita pikirkan matang-matang. Nah, seperti itu sobat. Itu bagi masyarakat Jawa sobat ya. Nah, ada 3 hal lagi yang tidak pernah kita tahu, yaitu adalah rezeki, umur, jodoh. Nah, mintalah kita semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir, ada 3 hal dalam hidup yang pasti, yaitu adalah tua, sakit, dan kematian. Seperti itu sobat. Maka kita memang diperharuskan untuk mempersiapkan sebaik-baiknya apa yang akan kita hadapi pada 3 hal yang memang 3 itu adalah merupakan sebuah angka yang sangat bagi masyarakat Jawa itu memiliki banyak sekali makna ya sobat ya. Nah, ketika orang meninggal dunia, maka terputuslah segala sesuatu amalan yang apa yang di dunia, yaitu 3 perkara bagi mereka masyarakat Jawa, yaitu adalah sedekah jariyah, ilmu dan manfaat. Nah, atau yang disebut dengan doa-doanya anak-anak yang soleh. Itulah makna daripada Luk 13 sobat semua. Oke sobat semua, mengenai keris sengkelat sendiri, di sini keris sengkelat adalah salah satu dapur keris Luk 13. Biasanya dia ukuran panjang, bilahnya dia sedang dan memakai ada-ada hingga permukaannya ada yang gigir sapi, ada yang tidak menggunakan gigir sapi, tergantung dari eranya ya sobat ya. Dia memakai kembang kacang, terus dia ada jenggotnya juga, lambe gajahnya ada 1, ini lambe gajah sobat, dia ada 1. Atau selain itu ricikan lainnya adalah sogokan rangkap, dan ukurannya dia biasanya normal. Dia juga memakai serawean, ripandan, greneng, dan kerwingan seperti sobat semua. Nah, sengkelat ada yang menyebutnya juga dengan sangkelat. Beberapa di wilayah di Indonesia juga menyebutnya beberapa bukan sengkelat tapi sangkelat seperti itu. Nah, sengkelat adalah simbol sebuah perjuangan rakyat ketika Keraton Majapahit mulai meredup, dibuat atas pesanan Sunan Kalijaga. Asal muasalnya keris sengkelat ini, namun dianggap kurang bernuansa Islam. Nah, sengkelat akhirnya diserahkan kembali kepada Sang Empu Joko Supo. Sunan Kalijaga kemudian memesan kembali sebuah keris yang nantinya diganti dengan nama Kiai Carubuk, atau yang berduk 7, lebih pendek luknya sobat ya. Nah, ini adalah nanti akan melambangkan bangkitnya gerakan Islam yang dimulai dari daerah yang disebut dengan Bintoro. Nah, dalam kisah sengkelat ini banyak dimensi yang bisa kita kupas, baik dari sisi fisik, nah filosofi keagamaan, moral, dan sisi lainnya, dan lain-lainnya juga. Apapun cerita atau legenda yang menyertai dari keris sengkelat ini, keris Luk 13 sengkelat ini selalu mempunyai tempat sendiri di hati para pencipta Tosana Aji, seperti itu sobat. Nah, dalam tadi sudah saya gambarkan juga ilmu
tentang versi-versi beberapa masyarakat Jawa sobat ya, mengenai angka dari 13, telulas atau orang Jawa nyebutnya tadi. Ada juga dia adalah merupakan lambang dari sebuah kehidupan dan ketenangan, mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Upaya manusia untuk memahami keberadaan Tuhannya di antara semua makhluk yang bergelar di jagat raya telah membawa manusia dalam perjalanan pengembaraan yang tidak pernah akan berhenti. Nah, pertanyaan tentang di mana dan mau kemana sangkan Paraning Dumading tadi pada sebuah perjalanan dari individu makhluk terus menggelinding dari zaman ke zaman, seperti itu sobat. Nah, untuk saya sebenarnya sudah pernah sih ya bahas Kristus 13 Sengkelat ini. Silakan teman-teman juga bisa untuk scroll video saya di bawah. Ada juga Luke 13 dan maknanya juga, filosofinya. Oke, terakhir Kris ini jika ditanya di mahar apa tidak, ya saya maharkan. Ini adalah Luke 13 Sengkelat. Pamornya ini kalau kita lihat dia antara polanya ya, ini polanya ngulsem lah, polanya ini ngulit semangka. Jika ada yang berminat bisa hubungi saya, ada nomor saya di deskripsi bawah. Oke, ini saya masukkan dulu. Untuk rangkanya cakep ya sobat ya. Oke sobat semua, Sobat Tosan Haji semua dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan-dukungan sobat-sobat semua. Tetap menyimak channel-channel saya. Kita sama-sama di sini, kita sama-sama belajar, sama-sama menguri-nguri budaya. Karena kalau bukan kita yang menjaga, merawat, melestarikan, siapa lagi sobat? Masa mau negara lain kan eman-eman. Pemahaman-pemahaman ini bertujuan agar kelak generasi-generasi muda kita, generasi di bawah saya tentunya, dia dapat memahami apa sih sebetulnya makna sebuah pusaka. Yang selama ini notabene pusaka itu sangat ditakuti, apalagi oleh pemikiran-pemikiran orang modern bahwasanya wah kuno gitulah. Itu jangan sampai nanti kalau kuno-kuno itu dirongsokkan yang punya nanti bisa ke saya semua. Saya senang serumah pusaka semua. Oke sobat semua, Sobat Tosan Haji semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam Rahayu, salam budaya.